Halo, selamat siang kawan-kawan. Berjumpa lagi kita di channel Rezeki Farm, channel seputar peternakan ayam kampung dan juga sharing-sharing kita ya dalam beternak ayam kampung. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke kawan-kawan, di video kita kali ini kita akan review mesin tetas yang kita pakai untuk menetaskan telur ayam kampung kita ya. Jadi untuk sekarang kita lagi fokus membuat indukan ayam kampung, dimana untuk memenuhi mesin tetas kita ini ya. Jadi untuk sekarang kita masih bisa menghasilkan 150 butir sampai dengan 200 butir per minggunya. Jadi sehingga untuk mesin tetas kita ini belum memenuhi kapasitas, karena mesin tetas kita ini kapasitas 1000 ya. Jadi ini mesin tetas kita ini kita beli dari tebing tinggi ya. Ini punya Bang Rahadian. Kita ini udah 2 kali ya pesan mesin tetas. Yang pertama dulu ini 3 tahun yang lalu ya, 3 atau 2 ya. Ini mesin tetas yang kapasitas 300 butir. Jadi untuk mesin ini sekarang masih kita pakai, tapi ini sudah kita gunakan sebagai mesin hatchery. Yang ini ya. Jadi untuk yang di dalam, untuk rak ayunnya sudah kita ambil dan kita pakai ini sebagai mesin hatchery ataupun mesin ayam mau menetas ya, usia 19 hari. Kita review ya. Untuk lampu di sini kita gunakan lampu pemanas keramik ya. Ini ada 3 buah lampu pemanas keramik, dan kipas kita pakai kipas Doraemon ya. Jadi lampu ini dulu saya beli waktu itu ini pakai lampu pijar, tapi karena lampu pijar sangat rentan putus, maka ini kita pakai lampu pemanas keramik. Dan untuk ketahanannya ini awet ya, sudah ada sekitar 10 bulan ya, enggak putus-putus. Dan untuk yang ini adalah sebagai penerang ya. Jadi kenapa ini kita pakai sebagai mesin hatchery, supaya nantinya ketika telur yang dari sini kita pindah kemari tidak membuat mesin ini kotor ya. Tapi untuk sekarang ini masih kita pakai 2 fungsi ya, setter dan hatchery ya, karena kita coba kemarin di sini itu kurang maksimal ya, hasilnya kurang maksimal, dan ini akan kita fungsikan lagi sebagai mesin setter ya. Kita kembali review mesin tetas yang kita pakai. Mesin ini kita beli dari Bang Rahadian, harganya 9 juta ya. Ya memang harganya sedikit lebih murah ya dibandingkan mesin tetas yang di tempat lain. Dan ini dia panel kontrolnya. Dia menggunakan XM18. Dan ini 1 buah apa ini ya, timer ini untuk timer kelembapan ya. Jadi ketika kelembapan itu turun ya dari ketentuan yang kita buat, maka ini akan hidup ya. Jadi dia hidup 10 detik ya. Jadi dia hidup 10 detik. Kemudian menyemprot dia itu kira-kira 2 detik ya. Jadi 2 detik dia
menyemprot, dan setelah habis 2 detik dia kembali hidup setelah 10 detik. Nah, itulah dia pengaturannya ya. Jadi untuk suhu di sini kita pakai 36,8 dan kelembapan kita pakai 60 ya. Jadi kita patokannya di dalam ya. Di dalam ya. Oke, kita buka ya. Oke, ini mesin kita matikan dulu. Oke, biar kita lihat ya, biar tidak terganggu. Jadi kita fokusnya pengaturan ini ya. Jadi untuk pengukur kelembapan kita pakai yang ini, ukurannya kita pakai 52 sampai dengan 53. Jadi itulah patokan saya untuk mengukur kelembapan daripada mesin ini. Dan untuk suhu kita pakai tembak suhu ya, atau namanya termogan. Nah, ini dia. Jadi kita pakai yang ini, kita pakai suhunya di 37,0 sampai dengan 37,8 ya. Coba kita tembak berapa. Nah, ini ya 37,3 ya. Jadi itulah yang kita pakai 37,5. Jadi kalau misalkan kita tembak telur itu keluar angka 38, maka kita sesuaikan sama suhu yang di sini, termostat yang di sini ya. Kita sesuaikan, kita turunkan lagi ya sampai dia suhunya 37,0 sampai dengan 37,8. Jadi kita tidak pernah pakai 38. Itulah yang saya pakai sebagai patokan, dan untuk hasilnya itu lumayan bagus ya. Untuk persentase daya tetas itu saya hitung terus, itu bisa menghasilkan persentase produksi ya, persentase penetasannya 90% sampai dengan 95 ya, kadang 98. Nah, itu kita tulis ya. Ini dia lagi proses menetas. Masuk kemarin hari Rabu, hari ini hari Rabu, nanti akan kita panen ya. Ini sepertinya sudah mulai banyak yang menetas. Ada beberapa butir lagi yang masih piping. Dan untuk telur kita memasukkan itu sekali seminggu ya. Jadi jadwalnya sekarang kita pakai hari Kamis untuk jadwal masuk. Jadi kita buat di sini namanya tabel, yaitu tabel laporan tetas. Nah, ini ya. Jadi kita sebagai peternak walaupun masih kecil ya, kita harus membuat catatan-catatan seperti ini. Jadi kita buat catatan seperti ini sebagai evaluasi kita ya. Ketika hasil tetas yang dihasilkan nantinya itu kurang ya. Jadi bisa kita lihat dari catatan ini. Jadi kalau misalkan dia bagus, maka kita pertahankan ya suhu yang kita pakai. Nah, contohnya ini ya, jadwal masuk. Nah, kita buat jadwal masuknya, berapa telur yang dihasilkan ya. Kemudian usia 4 hari kita cek. Nah, berapa dia. Kemudian berapa fertil, non fertil. Kemudian presentasinya berapa persen ya. Jadi dari persentase fertilnya di sini kita lihat telur di kandang berapa yang tidak fertil ya. Kita lihat apa yang menjadi masalah di situ, apakah jantannya, apakah betinanya ya. Jadi kita lihat kalau misalkan jantannya tidak bagus, maka jantannya kita istirahatkan dan kita ganti dengan jantan yang baru. Makanya kalau kita sebagai peternak itu harus memiliki cadangan jantan supaya fertilitasnya tingginya. Ini ya. Ini contohnya, ini kemarin ada telur, kita juga menerima titipan telur ya dari kawan-kawan peternak juga yang menitipkan ke mesin kita. Nah, ini contohnya ya, dia persentase fertilnya 75%. Nah, jadi kalau untuk telur kita itu di atas 80% ya fertilitasnya.
kita pakai jantan mardi semua. Jadi untuk fertilitasnya itu lumayan bagus. Nah setelah itu usia 19 hari kita cek lagi ya, berapa yang hidup berapa yang mati ya, kita cek, kemudian kita hitung lagi persentasenya ya, kemudian hasil tesnya sempurna, cacat, mati. Jadi kalau ada cacat berarti itu adalah ada masalah di dalam mesin, apakah itu suhu, apakah itu kelembapan. Nah itu dari ciri-ciri DOC yang cacat bisa kita lihat apakah dia kelembapannya berkurang atau suhunya terlalu tinggi. Kemudian hitung lagi persentasenya ya. Di sini jadwal menetas ya supaya tidak lupa. Makanya saya telur itu saya buat kodenya. Jadi kodenya saya buat per kandang. Contohnya kandang 1 kita buat kodenya 1, 2, 3. Jadi setiap minggu kita bisa melihat telur mana yang tidak fertil ya. Itu dia artinya. Jadi untuk kelembapan di sini pakai apa ini namanya ya? Ini mesin pompa ya. Jadi untuk kelembapan itu sangat cepat ya. Beda dengan yang mesin lama ini beda ya. Ini pakai seperti ini. Jadi dia menghasilkan seperti uap, kemudian disebarkan oleh kipas. Dan mesin ini memakai pemanas dispenser ya. Nih, saya perlihatkan. Beginilah dia di dalam mesinnya. Oke. Jadi menggunakan kipas 2 ya. Ini kipas AC dan menggunakan 3 pemanas. Dan untuk telur itu bolak-baliknya sekali dalam 1,5 jam. Dan setelah menetas, ayam kita pindah kemari. Nah, ini dia tempat untuk sementara. Ini masih kecil dan ini mesin tetas lama kita yang kita gunakan sebagai hatchery dulunya. Ini, oke. Dan ini tidak kita pakai lagi ya karena mesin yang baru ini sudah bisa ya dan hasilnya bagus. Oke kawan-kawan, jadi itulah sekedar informasi ya, mesin tetas kita review ya. Jadi untuk mesin tetas kita ini masih belum penuh ya telur yang kita masukkan ke sini karena indukan kita masih dalam proses ya. Oke ya, sebentar kita panen ayamnya.
Oke, kawan-kawan, ini kita keluarkan ayam yang baru menetas ya. Kita mau lihat hasil tetasnya bagaimana ya. Jadi mesin tetas yang baik itu anak ayam yang menetas baik, yang tercukupi suhu dan kelembapannya, itu di pusarnya itu bersih ya. Ini contoh. Jadi di pusarnya itu bersih, tidak ada seperti tali. Ini bersih. Jadi untuk kelembapan dan suhunya itu sudah bagus ya. Ini saya kira di atas 90% ya daya tetasnya. Ini kita buat pisah-pisah karena ada beberapa jenis ayam. Contohnya seperti ini, ayam Mardi, dan ada ayam ini kode 4 di kandang 4. Ini ayam RZ ya, ayam RZ yang kita silangkan dengan ayam RZ. Ini menetasnya bagus juga ya. Jadi artinya mesin kita itu bekerja dengan baik ya, dan suhunya itu pas ya, pas dengan kebutuhan telur. Makanya hasilnya itu bagus. Oke kawan-kawan, sekian video kita. Semoga video kita bermanfaat ya. Video review mesin tetas. Oke, terima kasih. Salam peternak ayam kampung.